dan juga kepada keluarga para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa kita sampai hari kiamat. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf, mulai dari ayat yang ke-172 dan seterusnya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyatihim min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika engkau mengambil perjanjian dari anak cucu Adam, dari punggung mereka terhadap keturunan mereka, dan bersaksi atau menyaksikan di atas atau terhadap diri mereka dengan Allah SWT mengatakan, bukankah aku Rabb kalian? Kemudian mereka menjawab, iya, kami sebagai saksinya, agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat nanti, sungguhnya kami dari hal yang seperti ini lalai. Atau taqulu innama asyraka abauna min qabl kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Atau kalian mengatakan bahwasanya bahwa kami melakukan kesyirikan sebelum kami, dan kami adalah keturunan mereka yang mengikuti mereka setelah mereka. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang telah membatalkan persaksian? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam ayat ini, ayat 172 dari surah Al-A'raf, Allah SWT memberitahukan kepada kita bahwasanya kita dahulu sudah membuat persaksian di hadapan Allah SWT ketika kita semua diciptakan oleh Allah SWT, di mana ruh diciptakan lebih dahulu dari berjasa, dan Allah SWT mengambil persaksian kepada seluruh ruh yang Allah ciptakan dari tulang punggung Nabi Adam alaihissalam. Bahwasanya kita bersaksi di hadapan Allah SWT ketika Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian yang menciptakan kalian? Maka kita menjawab waktu itu, bala, iya, dan kami bersaksi atasnya atau menjadi saksi atasnya. Persaksian tersebut tentunya tidak ada satupun di antara kita yang ingat, karena itu adalah sebelum kita diciptakan, sebelum ruh kita berjumpa dengan jasad. Dan persaksian tersebut, tetapi persaksian tersebut memiliki athar atau pengaruh, atau memiliki dampak. Kita bisa lihat bahwasanya setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT di atas fitrah, yang dengan fitrah itu dia mengetahui Rabbnya, dan itu adalah pengaruh dari persaksian tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Para ulama al-fitrah al-Islam, itu mereka dengan fitrah mereka mengenal Allah SWT sebagai Rabb, Sang Pencipta. Tetapi yang merubah agama mereka, keyakinan mereka adalah orang tuanya. Rasulullah SAW
ketika ruh itu diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, yaqulu Allah azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi hunafa faja'ahum asyayatin fajtalathum an dinihim. Allah SWT mengatakan, aku menciptakan seluruh hamba-Ku hunafa. Hunafa artinya jauh dari kesyirikan, bertauhid kepada Allah SWT. Tapi kemudian datang syaitan, kemudian syaitanlah yang mempengaruhi mereka. Kemudian syaitan tersebut yang merubah agama mereka. Dan kemudian syaitan itu juga yang menghalalkan apa yang diharamkan dan sebaliknya. Maka ayat ini menjadi bukti dan dalil bahwasanya kita seluruh manusia, bukan hanya orang muslim, seluruh manusia diciptakan oleh Allah SWT, atau sebelum diciptakan oleh Allah SWT sudah bersaksi akan keesaan Allah SWT. Maksudnya Allah SWT yang menciptakan, yang mengatur alam ini semua. Dan kemudian Allah SWT untuk menguatkan persaksian tersebut mengutus para nabi dan rasul. Dan Allah SWT menciptakan kita ke dunia ini dan memberikan tanda-tanda, ayat, bukti bahwasanya yang menciptakan Allah SWT. Yang menciptakan alam ini adalah Allah SWT. Allah SWT memberikan bukti, dalil atau tanda yang bisa kita lihat atau kita tangkap. Bagaimana Allah SWT menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah SWT menciptakan gunung, laut dan sebagainya, mengatur alam ini, menunjukkan bahwasanya yang menciptakan adalah zat yang satu, tidak mungkin berbilang. Maka ini menunjukkan keesaan Allah SWT dan Allah yang menciptakan. Kemudian Allah SWT mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan itu semua, untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada kita, supaya kita tidak mengatakan di hari kiamat kami enggak tahu, kami tidak mengetahui bahwasanya Engkau yang menciptakan alam ini, supaya tidak ada atau tidak kita berdalil dengan hal tersebut. Allah SWT utus para nabi dan rasul, maka sudah tidak ada peluang untuk mengatakan kami lalai atau kami tidak tahu bahwasanya yang menciptakan ini adalah Allah. Mungkin ini sebuah persaksian yang disebutkan oleh Allah SWT dan dikuatkan oleh Allah SWT dengan mengutus para nabi dan rasul. Maka manusia itu, para nabi tadi disebutkan, manusia diciptakan di atas fitrah Islam. Seluruh manusia mengetahui bahwasanya ada yang menciptakan, termasuk orang-orang ateis yang mengatakan atau komunis yang mengatakan mereka tidak percaya adanya Tuhan. Itu hanya lisannya. Hati kecilnya mengatakan ada Tuhan, ada yang menciptakan alam. Bahkan Fir'aun pun yang mengaku jadi Tuhan pun dia tahu bahwasanya ada yang menciptakan. Maka ini namanya fitrah yang Allah SWT ciptakan seluruh manusia di atas fitrah tersebut. Yang kita semua terlahir di atas fitrah yang benar. Kemudian atau agar kita tidak mengatakan bahwasanya kesyirikan terjadi itu karena orang tua kita terdahulu.
semua kita diciptakan dalam keadaan fitrah. Semua kita diciptakan dalam keadaan Islam, mengenal Allah SWT, mengenal Sang Pencipta. Kemudian Allah SWT mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat wa la'allahum yarji'un. Dan begitulah kami jelaskan ayat-ayat ini, kami perinci, kami jelaskan ayat-ayat bukti akan keberadaan Allah SWT, bukti akan keesaan Allah SWT, bukti akan kekuasaan Allah SWT. Begitu kami jelaskan. Kami jelaskan dengan adanya persaksian, dengan adanya alam semesta ini yang menunjukkan akan adanya Allah SWT, akan keesaan Allah SWT, akan kekuasaan Allah SWT. Dan begitu juga kami utus para nabi dan rasul. Ini semua dilakukan oleh Allah SWT agar kita tidak lagi mempunyai dalih untuk mengatakan kami tidak tahu yang menciptakan, kami tidak tahu akan yang disembah. Kata Allah SWT, wa kadzalika nufassilul ayat, begitulah kami menjelaskan ayat ini. Wa la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada fitrah mereka. Maka manusia kalau dia ditinggalkan, dibiarkan di atas fitrah mereka, mereka akan menyembah Allah SWT. Mereka tidak akan menyembah selain Allah. Tapi ada faktor orang tua, atau tadi dalam hadis kursi dikatakan ada faktor syaitan. Syaitan yang menjerumuskan manusia untuk meninggalkan peribadatan kepada Allah SWT. Maka ini adalah perbuatan syaitan, di mana kesyirikan terjadi itu karena bisikan dari syaitan. Allah SWT mentakdirkan syaitan untuk mengganggu manusia, menjerumuskan manusia, membuat manusia sesat. Maka dibikinlah berbagai macam cara oleh syaitan agar manusia jatuh pada perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah SWT, yaitu kesyirikan. Kata Allah SWT dalam diskusi ini, aku ciptakan hambaku hunafa, khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku dalam keadaan hunafa, hanif, jauh dari kesyirikan, bertauhid kepada Allah SWT. Tapi syaitan datang mengganggu, syaitan datang menjerumuskan mereka. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT berfirman, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad aw tatruhu yalhad dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah SWT mengatakan, ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, akan kisah seorang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, atau kami jelaskan kepadanya ayat-ayat kami, tapi kemudian dia tinggalkan itu semua. Akhirnya dia diikuti oleh syaitan, maka kemudian dia menjadi orang yang tersesat. Dan kalau seandainya kami ingin, maka kami akan tinggikan dia. Tetapi karena dia lebih mencintai sesuatu yang rendah dari dunia ini, maka kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Maka permisalan dia adalah seperti anjing yang ketika Anda bawakan sesuatu kepadanya, maka dia tetap mengulurkan lidah, atau Anda biarkan saja dia tetap mengulurkan lidahnya atau mengeluarkan lidahnya. Begitulah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah tersebut
agar mereka menjadi orang-orang yang berpikir atau mengambil pelajaran. Sa'a mathalan al-qaumul ladzina kadzabu bi ayatina wa anfusuhum kanu yadhlimun. Betapa buruknya permisalan kaum atau orang-orang yang mereka mendustakan ayat kami dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah SWT dalam ayat ini menyuruh Rasulullah SAW untuk ceritakan watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ceritakan oleh Muhammad kepada mereka tentang kisah orang-orang yang kisah seseorang yang Allah berikan kepadanya ayat kami jelaskan kepadanya, kami berikan kepadanya keutamaan, keistimewaan ilmu, tapi dia tinggalkan itu semua. Fansalakha minha, dia lepaskan itu semua, dia tinggalkan itu. Siapa yang masuk dalam ayat ini? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir beberapa perkataan para ulama tafsir tentang orang yang dimaksud dalam ayat ini. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan huwa rajulun min bani Israil yuqalu lahu Bal'am bin Abah. Dia adalah seorang dari Bani Israil yang disebut namanya Bal'am bin Abah. Atau dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas, dia adalah Sayfi bin Rahib. Dan juga sebagian lagi mengatakan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan huwa sahibukum Umayyah bin Abi Salt. Dia adalah teman kalian, yaitu Umayyah bin Abi Salt. Maka ayat ini menceritakan akan ada seorang yang Allah berikan keistimewaan kepadanya. Allah berikan kepadanya ilmu, ilmu tentang agama ini. Yang tadi disebutkan sebagian mengatakan itu adalah seorang dari Bani Israil, atau Abdullah bin Amr mengatakan itu adalah seorang di zaman Nabi SAW, yaitu Umayyah bin Abi Salt, yang dia adalah kafir musyrik. Bal'am bin Abah tadi disebutkan salah seorang dari Bani Israil, yang dia disebutkan diberikan oleh Allah SWT ilmu kelebihan berupa ilmu tentang kitab nabinya, tapi dia tidak menggunakan ilmu itu untuk beramal, tapi justru ilmu itu malah dia tinggalkan. Justru dia beramal dengan kebalikan dari ilmunya menyuruh melakukan kebaikan, tapi dia melakukan maksiat kepada Allah SWT. Atau tadi disebutkan Umayyah bin Abi Salt, ini seorang di zaman Nabi SAW yang dia memiliki juga keutamaan. Umayyah bin Abi Salt ini memiliki banyak ilmu, dia mengetahui tentang yang kabarnya sebutkan beliau Umayyah bin Abi Salt ini mengetahui ilmu-ilmu orang terdahulu, yaitu kitab-kitab orang terdahulu, syariat orang terdahulu sebelum Nabi SAW diutus. Kemudian ketika Nabi SAW diutus pun dia termasuk orang yang cerdas, paham. Tapi sangat disayangkan dia tidak masuk Islam. Dia mengenal syariat umat terdahulu, dia mengenal syariat Nabi SAW dan kebenarannya, mengetahui kebenarannya, tapi justru dia meninggalkan itu semua, tidak beriman. Bahkan disebutkan dalam riwayat Nabi mengatakan annahu mimman amana lisanuhu wa lam yu'min qalbuhu. Dia termasuk orang yang beriman secara lisan tapi hatinya tidak beriman. Orang yang fasik dan sebagainya, Umayyah. Tapi ilmunya tidak
tidak membuat dia masuk Islam. Tapi yang penting dalam hal ini bukan itu. Siapapun dia, baik Umayyah atau Bal'am atau yang lainnya, tentunya itu tidak terlalu penting. Yang paling penting dalam hal ini adalah kita bisa lihat bahwasanya Allah SWT menceritakan ada seorang, siapa saja itu, yang dia diberikan oleh Allah SWT ilmu. Dia mengenal Al-Quran misalnya, dia memahami, mengetahui, tapi dia tidak amalkan. Atainahu ayatina, kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ayat kami dia dari Al-Quran, dia menguasai Al-Quran, mungkin dia menghafal Al-Quran, dia paham Al-Quran. Dan juga hadis Nabi SAW misalnya, kemudian dia tidak amalkan itu. Fansalafa minha, dia tinggalkan itu semua. Fansalafa, dia tinggalkan, dia lepaskan itu semua. Dia berilmu, ilmunya tinggi, tapi dia tinggalkan ilmu tersebut. Maka akhirnya apa? Fa'atba'u syaitan. Kemudian apa? Seolah-olah dia diikuti oleh syaitan. Seolah-olah apa? Seorang yang dia sudah berilmu, ibaratnya apa? Ilmu itu seperti benteng yang bentengi dia dari perbuatan maksiat, membentengi dia dari syubhat dan syahwat. Tapi ketika dia tinggalkan, keluar dia dari benteng tersebut, maka dia diikuti oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan, tidak punya benteng lagi. Itu maksud fa'atba'u syaitan. Syaitan mengikuti dia. Bukan hanya dia mengikuti syaitan, dia diikuti oleh syaitan. Kemudian syaitan menguasai dia. Maka ini bisa kita lihat bagaimana seorang yang ketika dia berilmu, kemudian dia tidak beramal dengan ilmunya, maka syaitan berarti sudah menguasai dirinya. Maka minal ghawin, maka orang itulah di antara orang-orang yang sesat. Dan bahkan bukan yang sesat biasanya, dan menyesatkan. Orang yang dia berilmu, dia paham tentang agama, dia paham tentang Al-Quran, hadis, kemudian dia tidak beramal dengan itu, berarti apa? Syaitan dalam menguasai dia. Dan dia orang yang sesat, bahkan menyesatkan. Kata Allah SWT, justru kata Allah SWT, kalau kami ingin, kami akan angkat dia, sebab dia punya ilmu. Dan kami tinggikan derajatnya karena ilmunya. Karena memang seorang yang berilmu maksudnya ditinggikan derajatnya. Allah SWT kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT meninggikan orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat dari di antara kalian, kata Allah SWT. Maka orang yang berilmu ditinggikan derajatnya. Kata Allah SWT, mestinya dia, kalau kami ingin, kata Allah, kami tinggikan derajatnya. Tetapi walakinnahu akhlada ila Allah, tapi dia justru mengikuti dunia. Akhlada ila Allah seolah artinya apa? Dia menurunkan dirinya kepada dunia, maksudnya dia menjatuhkan dirinya kepada dunia. Wattaba hawahu, dan kemudian dia mengikuti hawa nafsu. Alhamdulillah. Dia justru seolah dia merasa bahwasanya dunia ini kekal. Kemudian dia ikuti hawa nafsunya. Dia lupa bahwasanya dunia ini hanya sebentar. Kenikmatan yang diperoleh di dunia hanya sebentar. Maka dengan ilmu yang dia miliki, maka dia cari dunia dengan ilmu tersebut. Kemudian Allah SWT memberikan sebuah permisalan yang sangat buruk kepada orang ini. Apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan yang paling buruk dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, yaitu perumpamaan dia, permisalan dia, kata Allah, seperti anjing. Allah yang bilang, orang ini seperti anjing. Bagaimana anjing itu? Intahmin Allah iyalha, kalau kamu bawa kepada dia sesuatu, dia tetap mengulurkan lidahnya. Coba anda anjing lihat, anda kasih makan itu
lidahnya tetap dikeluarkan. Tidak dikasih makan tetap juga. Kayak gitulah anjing. Dikasih nasihat tetap juga mengeluarkan lidah. Tidak dikasih nasihat sama aja. Itu maksud. Di dakwah yang disampaikan sama aja. Diberi nasihat atau enggak sama aja dia. Sudah tertutup hatinya. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah tahu. Jadi menasihati orang yang sudah tahu itu lebih sulit daripada mengajari orang yang bodoh. Kita kalau mengajari orang yang bodoh itu lebih mudah biasanya. Karena orang bodoh biasanya lebih mudah menerima. Tapi kalau orang berilmu sulit. Dia pemisahannya seperti anjing. Orang berilmu tidak mengamalkan seperti anjing. Dikasih nasihat gak bisa. Mentok. Kenapa? Karena dia merasa lebih hebat. Karena dia merasa berilmu. Intah min alaihi yalha au tatruhu yalha. Kamu kasih apa dia? Tetap dia menjulurkan lidah, enggak menerima. Ditinggalkan juga. Alhamdulillah. Maka ini bahayanya orang yang berilmu kemudian tersesat. Makanya para ulama menjelaskan dunia ini hancur salah satunya dengan zalatul ilm, dengan tersesatnya para ulama. Ulama ulama yang buruk, yang dia tidak beramal dengan ilmunya, justru dia mencari dunia dengan ilmunya. Maka keluar mungkin fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang bertentangan dengan syariat demi mendapatkan dunia. Ini kata Allah seperti anjing. Tidak bisa kita menyampaikannya, sulit untuk memberikan hidayah kepada yang tidak mungkin, sulit. Dia berilmu, dia menganggap dia pandai dan memang berilmu dia. Dia mungkin hafal Al-Quran, hafal hadis, fasih bahasa Arabnya, pintar, cerdas. Maka hati-hati ya. Kecerdasan bisa jadi menggelincirkan seorang kepada neraka Allah SWT. Makanya para ulama ketika berbicara tentang menceritakan tentang ahli filsafat, ahli ilmu kalam dan sebagainya, Syekhul Islam mengatakan, hum utu az-zakatan walam yutu zakatan. Zakat. Mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian hati. Orang-orang pintar. Tapi tidak punya kebersihan. Pintar, sangat pintar, cerdas. Maka tidak cukup kepintaran kalau tidak dibarengi dengan hati yang bersih. Nah, seorang ketika dia menuntut ilmu, hendaknya sebelum dia menuntut ilmu bersihkan hatinya terlebih dahulu. Maksudnya apa? Apa tujuan menuntut ilmu? Mengikhlaskan niatnya untuk menuntut. Maka ini sangat penting. Karena dengan dia mengikhlaskan niatnya, ilmunya akan bermanfaat. Tapi kalau seandainya tidak ada keikhlasan, tidak bersih hatinya, ilmunya justru akan mendorong dia ke neraka. Dia sesat dan menyesatkan manusia karena ilmunya, dan manusia tentunya terpukau dengan dia. Orang-orang yang bodoh, gak paham, akan tertipu dengan dia. Jika dia berbicara dengan hebatnya, dengan kecerdasannya, orang-orang awam yang tidak paham, oh iya, akan mengikuti dia. Makanya dikatakan dia sesat dan menyesatkan orang banyak. Berilmu tapi tidak beramal. Allah SWT katakan, dzalika mathalul ladzina kadzabu billahi. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu billahi. Begitulah perumpamaan orang kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat Kami. Ini perumpamaan orang yang mendustakan ayat Kami. Dan tentunya yang paling terdepan dalam hal ini siapa? Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka diberikan ilmu. Mereka punya ilmu Taurat. Mereka sebagai mereka hafal, paham dan sebagainya, tapi itu digelincirkan. Atau mereka hapus yang tidak sesuai dengan selera mereka, atau mereka takwil. Allah SWT ceritakan bagaimana orang Yahudi yuharrifuna kalimah mawadhi'i. Mereka yuharrif, menyimpangkan kalimat-kalimat tersebut dari tempat semestinya.
simpangkan arti dan makna. Dan itu diikuti oleh umat ini, sebagian umat Rasul SAW. Umat ini, umat Islam mengikuti Yahudi. Bagaimana mereka mentakwil ayat dan hadis dan sebagainya. Mereka simpangkan maknanya sesuai dengan selera mereka, keinginan mereka, menurut tafsir mereka sendiri. Tidak mengikuti tafsirnya para sahabat, para tabi'in, para ulama yang mereka direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi dan generasi, berarti sebaik-baik generasi sahabat. Baik dalam segala hal, dalam ilmu dan amal. Makanya ada sebagian mereka mengatakan apa? Ini sebuah perkataan yang batil, tapi ini masyhur. Mereka mengatakan tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Dari perkataan yang batil. Mereka mengatakan caranya, metodenya orang-orang salaf terdahulu, para sahabat itu lebih selamat katanya. Tapi kami orang-orang khalaf belakangan lebih a'lam, lebih berilmu, ahkam, lebih hebat. Ini perkataan yang batil. Mereka mengatakan orang-orang salaf terdahulu apa? Itu aslam, lebih selamat mereka. Karena menurut mereka apa? Orang salaf, menurut mereka jumhur, dia sudah menerima ayat dan sebagainya, tidak punya ilmu, sudah menerima, tidak ditakwil dan sebagainya, sudah menerima, laksanakan, sudah mereka selamat. Tapi kami orang khalaf, orang datang belakangan, a'lam, lebih hebat, lebih berilmu. Kenapa? Kami bisa mentakwil. Maksudnya ini begini, artinya ini sebenarnya begini, yang sebenarnya itu zahirnya, takwilnya begini kata mereka. Menurut mereka itu lebih hebat. Jadi menurut mereka ini orang-orang filosof dan juga orang-orang ahlul kalam yang dikatakan orang pintar apa? Yang banyak ngomongnya, yang paling pandai berbicara, yang paling banyak pembicaraannya, perkataan. Sedangkan orang-orang salaf sedikit bicara. Maka orang salaf itu aslam kata mereka, lebih selamat mereka. Tapi kami yang lebih berilmu, karena kami banyak berbicara dan lebih hebat kata mereka. Alhamdulillah. Tentunya ini enggak benar. Orang salaf itu selamat karena apa? Tentunya karena ilmunya. Dan ini kedustaan yang sangat besar. Bagaimana orang salaf itu dikatakan hanya selamat tapi tidak berilmu? Tidak mungkin. Justru kita mengatakan thariqus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Metode orang salaf terdahulu lebih selamat, lebih berilmu, lebih hebat daripada orang khalaf belakang. Orang khalaf enggak ada apa-apanya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Orang-orang ahlul kalam dan sebagainya yang mengatakan atau mentakwil ayat dan sebagainya, mereka sebenarnya tidak punya ilmu karena dasar mereka itu akal. Kenapa mereka mentakwil? Karena menurut mereka akal mereka begini. Dan tentunya kalau sudah agama ini diserahkan pada akal, hancur. Pertanyaan yang paling mendasar, akal siapa yang dipakai? Dan di antara mereka pun banyak perdebatan. Mereka pasti merasa lebih hebat daripada yang lain. Dan begitu ahlul kalam dan seterusnya. Maka ini contoh orang-orang yang diberikan kecerdasan. Alhamdulillah, dia cerdas tapi sangat disayangkan kecerdasannya tidak dipakai untuk taat kepada Allah SWT. Di menurut mereka sahabat itu orang bodoh semua. Para tabi'in itu orang bodoh, nggak paham, hanya menerima aja, manut baik. Padahal para sahabat orang yang paling tinggi ilmunya, kata Abdullah bin Mas'ud, hum abarru hadhihi ummah quluban wa a'maqahum ilman. Mereka yang paling baik hatinya dan paling dalam ilmunya, para sahabat yang paling dalam ilmunya. Maka dalam ilmu itu bukan berarti bukan dibuktikan dengan banyaknya ngomong, bukan, tapi dengan banyaknya amal dan benarnya amal.
maka cara standar penilaian beda. Makanya kalau kita lihat dalam tafsir perkataan para sahabat dalam tafsir itu lebih sedikit daripada perkataan tabi'in. Tabi'in lebih banyak lagi. Kenapa? Para sahabat tidak perlu banyak ngomong karena mereka udah paham. Jadi bukan tidak berbicara, bukan tidak paham, tapi karena sudah paham, makanya tidak bertanya pada Nabi SAW. Itu menunjukkan mereka paham. Sedangkan orang khalaf ini mengatakan apa? Orang belakang kami yang lebih paham karena banyak ngomong. Maka ini suatu hal yang perlu kita pahami dengan baik. Ini bahayanya orang-orang yang mereka berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Ini sebuah permisalan yang sangat buruk disebutkan oleh Allah SWT dalam kitabnya yang suci ini, Al-Quran. Permisalan mereka kata Allah seperti anjing. Allah bilang anjing. Ini permisalan yang paling buruk dalam Al-Quran. Allah sebutkan akan orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Makanya dikatakan kesesatan orang berilmu jauh lebih berbahaya daripada orang yang tidak berilmu. Nah, kesesatan dia tidak hanya dirinya tapi juga orang lain terbawa. Dan itu lebih dahsyat, lebih berbahaya dahsyatnya atau sesatnya orang yang berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Dan ini mereka tersesat kenapa? Pertama karena mereka merasa dirinya hebat, berilmu. Kemudian apa yang kedua? Hawa nafsu. Kata Allah SWT tadi, wattaba hawa, karena dia mengikuti hawa nafsu, dunia yang diikuti, baik syubhat ataupun syahwat, itu yang diikuti. Dunia itu yang diikuti. Ini fitnah. Orang-orang yang berilmu ini, orang yang pintar ini terjatuh pada kesesatan karena apa? Karena dunia. Fattaba hawa, karena mengikuti hawa nafsu dunia. Akhlada ila al, mereka menceburkan dirinya kepada dunia ini, merendahkan dirinya kepada dunia ini. Allah SWT katakan, faqsusil qasas, ceritakanlah kisah-kisah mereka agar mereka mengambil agar mereka umat ini dapat berpikir, mengambil pelajaran. Ini salah satu kita belajar membaca sirah, pelajaran dari umat-umat terdahulu. Apa fungsinya, apa gunanya, manfaatnya kita membaca sejarah orang-orang terdahulu agar kita mengambil pelajaran. Kalau yang baik kita ikuti, kalau yang salah kita tinggalkan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Kemudian Allah SWT katakan betapa buruknya permisalan yang Allah sampaikan. Perumpamaan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, buruk, sangat buruk. Dan mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, ini beberapa ayat yang nanti bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT ilmu kemudian amal. Tidak saja ilmu, tapi dengan bertambahnya ilmu kita amalkan. Dan begitulah para sahabat sebenarnya. Yaitu Anas bin Malik bin kunna la nujawid ashra ayatin hatta na'lamu ma fiha wa na'malu. Kami tidak melewati sebuah ayat kecuali kami pahami isinya kemudian kami. Begitu. Tidak hanya kita berilmu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.